Halo, selamat sore dimanapun Anda berada. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Multiculturalism in Digital Society. Kami di sini dalam studio podcast yang alat-alatnya lumayan proper. Di sini kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari ladies. Hai, nama saya Sasa Diala Halo, Leticia. Halo Diala, lanjut. Di sini ada Bonjour, Bunjo. my name is Safina Malia dan sekarang bersama lead kita. Oke, lead dari podcast ini ya, saya sendiri Ramanda Farel Melangka, biasa dipanggil Farel, dan yang terakhir dari anggota kelompok 6, the one and only Roderick Evan. Ezra. Oke, Roderick Evan. Jadi kita ngomongin apa hari ini? Iya. Ntar dulu sebelum ngomongin topik, kalian gimana nih kabarnya? Sehat kah? Baik, Sehat. baik. Alhamdulillah. Saya masih recovery dari COVID. Waduh. Yuk, balik kok yuk guys. batuk ya. udah. Serem ya. Tapi sebenarnya COVID tuh masih ada ya. Masih sih. Oh, Kalau ada, masih ada pasti ada. masih bertebaran di Iya. luar sana. Cuman mungkin gak heboh beberapa tahun yang lalu kali ya. Iya, mungkin kan dari 2020 waktu itu lockdown parah. Mm-mm. Terus 2021 Delta, Iya. Omicron, dan udah sampai ada family-nya sendiri. iya, Iya. ada Iya. subvarian tertentu. Udah di banyak sini. banget deh pokoknya. Tapi mungkin kan sekarang udah agak lenggang gitu ya peraturan yang PPKM gitu. Hmm. Kalian gimana? Pakai masker apakah masih taat Oh, saya atau Masih sih. bagus. Masih. Cuma masih agak takut-takut aja gitu. Tiap malam masih sih. Tiap malam masih ya? Oh. beda masker. Itu untuk glowing ya kalau yang itu. Untuk glowing ya. Jadi ngomong-ngomong COVID nih, penyakit virus yang sebenarnya masih dalam perdebatan asal muasal dari mana. Tapi kalian entah itu asal muasal dari mana, apakah kalian pernah terkena COVID? Oh, saya Sudah pernah dua Sudah. kali. Evan gimana? sudah pernah ya. Sudah pernah? Nggak Gila. enak. Alhamdulillah belum sih. Alhamdulillah. Jangan sampai juga Jangan ya. sampai ya. Saya sendiri gimana? Saya juga alhamdulillah belum pernah. Gimana COVID? Maksudnya pertanyaannya agak gimana gitu ya. COVID apakah waktu itu lo itu ngerasainnya emang beneran yang orang-orang bilang gitu symptoms-nya? Se-miserable itu kah Iya. atau Mungkin kayak enggak sih. B aja? Enggak ya? Nggak dibilang B aja juga nggak. Tapi gue kan hitungannya tuh udah vaksin full ya, udah sampai booster. Jadi udah agak ringan gitu Udah ya. ringan. Tapi hari pertama gue menderita, sumpah bener-bener di kamar. Hmm. Nggak sesek, cuman sakit semua pada. Sakit ya? Nyeri gitu Nyeri, mungkin nyeri ya? beneran. Tapi mungkin karena symptomsnya yang di beberapa orang tuh menyeramkan ya. Jadi orang-orang tuh pada takut banget. Bahkan mereka jadi yang kayak sangat menghindari kontak fisik dengan orang-orang. Iya. Terlebih nih ya, kalau di negara yang ya apa ya, rasnya berbeda dengan yang katanya si virus ini kan dari Cina. Jadi orang-orang yang rasnya berbeda dari Asia itu sedikit takut, namun sedikit berlebihan juga gitu. Emang kenapa sih berlebihannya tuh gimana gitu? Maksudnya kan berlebihan ini kan banyak kan artiannya. Itu tuh gimana? Ntar ngomong-ngomong di sana, itu tuh di mana ya spesifiknya ya? Di sana itu spesifiknya mungkin di negara barat atau mungkin di Amerika kali ya, yang banyaknya itu ras-ras kulit putih Oh, ya. Caucasian. Yes. USA, United States of America. That's Nah, true. tapi kenapa apa hubungannya COVID-19 sama rasisme? Emang itu menjadi hal isu yang mungkin orang-orang sekarang lagi hot topic gitu atau ada apa? Kayaknya pas awal-awal COVID tuh hot topic banget gak sih? Iya. Apalagi semenjak kalau di Amerika itu kan semenjak waktu itu presidennya masih Donald Trump kan ya. Semenjak tweetnya dia atau speechnya dia yang bilang kalau COVID itu kung flu atau apa segala macam itu kan Asian secara flu nggak gitu. langsung dia kayak menyalahkan orang-orang Asia terhadap hal ini kan. Jadi mungkin dari situ tindakan yang nggak enaknya makin naik gitu. Mungkin karena Donald Trump itu kan kayak apa ya, public figure juga selain dari presidennya. Maksudnya history dia tuh udah banyak nge-influence orang gitu kan. Apalagi kalau nggak salah dia juga sempat apa ya namanya, suka apa sih kayak berbincang dengan orang-orang melalui pidato-pidatonya dia. Jadi pidato-pidatonya dia tuh udah sering dilihat
sama banyak orang, terlebih Iya. sama orang Amerika. Jadi hal-hal kecil walaupun dia ngomongnya kung fu mungkin menurut dia cuma bercandaan doang gitu. Tapi karena influence dia udah sebesar itu, akhirnya dianggap serius dan diikutin. Orang-orang pada mulai takut, mulai ngejelekin. Apalagi sekarang malah jadi yang lebih parah tuh sebutannya anti-Asian. Anti-Asian, oke. Tadi kita udah ngomongin rasisme, xenofobia. Xenophobia tuh apa ya? Dan satu lagi Asian hate, baru banget. Iya Ah. sama Asian. Tapi ngomong-ngomong, kita kan udah sebutin, tapi kita belum jelasin. Iya. Mungkin di sini viewers juga ada dari 3 itu yang masih Apa sih? iya, apa Masih- sih Asian hate itu apa? Apa yang di hate gitu kan? Mungkin xenofobia boleh siapa? Mau Ya. jelasin? Oke, Evan. Jadi xenophobia itu kita dapat memahamin xenophobia itu sebagai kayak ketakutan yang berlebih terhadap budaya yang berbeda dengan budaya satu orang. Misalnya gue orang Batak nih, terus Savino orang Sunda, terus gue udah anti banget sama orang Sunda gitu misalnya, itu namanya xenophobia. Oke. Itu nyambung sama rasisme juga sih, sebenarnya kan? Hampir mirip Iya. ya. artinya. Baik, perbedaannya mungkin ada di Iya. definisinya ya. Mm-mm. Kalau Boleh. racism tuh apa? Kalau racism itu tuh kalau nggak salah sebuah prasangka atau rasa diskriminasi yang dilakukan oleh satu kelompok orang atau sebuah individu terhadap satu ras lainnya gitu loh. Kayak misalkan kan banyak banget ya kita dengar kayak ih orang Cina matanya apa segala macam. Nah, mungkin kayak gitu kali ya rasisme itu. Dan yang terakhir belum kita jelasin adalah Asian hate. Nah, mungkin gue boleh ya jelasin Boleh, Asian boleh. hate ya. Jadi kalau Asian hate itu sebenarnya istilah ini lagi booming banget khususnya di COVID-19 sekarang. Dia itu mulai up-upnya itu waktu 2020 pas COVID-19 itu masuk ke USA. Dan dimana tadi yang Dila bilang Presiden Donald Trump itu bilangnya Kung Flu, yang berarti itu kan ada makna tersendirinya. Kung Fu berarti China. Itu emang sudah mengarah ke sana kan. Dan itu mungkin kontroversial banget ya. Dari situ contoh perilaku yang nggak mengenakan dari orang Amerika ini, ke orang Asia ini sendiri beragam juga. Jadi nggak cuma hanya memberikan verbal atau gimana, tapi juga ada juga yang memberikan aksi yang nggak enak lah dilihat, seperti dipukul, iya, ditendang, sampai yang kayak menolak gitu. Kalau misalnya ada bantuan dari orang-orang China ini ingin bantu orang US, pasti mereka pada kayak nolak, nggak, mending sama ras sendiri lah, sama sesama white aja, ngapain sama lo, yang ada lo nyebar virus ke gue gitu-gitu. Lu tahu yang ini nggak, yang kasus nenek-nenek nggak ada salah apa-apa terus tiba-tiba dia dipukul sama orang random. Jadi ini nenek-nenek ini memang orangnya orang nenek-nenek ini kayak gelandangan gitu lah ya, homeless di US. Homeless ya. Nah dia lagi ngubek-ngubek sampah, Hmm. terus ada nih orang kulit putih sumuran college kids gitu lah, nyamperin dia, tiba-tiba ditonjok, gak ada salah apa-apa, cuman karena dia Asian doang udah. Karena Asian. Karena Asian. Oh, oke. Ada juga satu keluarga yang hampir mau dibunuh sama orang Caucasian gitu. Cuman gara-gara dia ngira kalau orang ini tuh orang Cina. Kan kayak ekstrim banget ya. Iya. Hampir mau dibunuh gitu. Udah prasangka itu berarti. Padahal Iya. bukan orang Cina lagi. Emang Bukan. sih kalau orang-orang kulit putih tuh mereka nggak bisa ngebedain yang namanya Jepang, Cina, sama Korea. Oh iya, bener sih, Jadi bener. itu yang jadi kontroversi sebenarnya. Mereka tuh kayak ngerasa kok jadi apa ya, berlebihan gitu loh. Padahal kalaupun itu dia emang orang Cina pun gak seharusnya kayak gitu. Kan gak semua orang Cina itu apa ya namanya, kayak berkaitan dong dengan virus ini ya kan. Iya. Apalagi dia tinggal di Amerika, terus apa hubungannya dengan dia yang bawa itu dari Cina? Karena kan banyak kan benar. orang Asian American gitu. Iya. Emang mereka nggak tinggal di Cina dan emang mereka nggak bawa itu dari Cina. Cuman mereka berprasangka bahwa semua orang Cina itu bawa penyakitnya. Itu sebenarnya kontroversinya tuh di situ, ketakutan bahwa mereka tuh bawa itu dari Cina, padahal mungkin emang rasnya Asian American. Iya, apalagi kalau yang kayak udah third generation immigrant Iya. gitu. Padahal Iya. sebenarnya udah nenek dari neneknya mungkin Iya. yang pindah ke US. Tapi kan namanya mereka dari China, pasti masih ada kelihatan orang Chinese. Cuman Cuma mungkin- mereka raised and born di Amerika. iya, mungkin Iya. mereka pun udah nggak identify as Asian Chinese. lagi. Tapi emang mungkin sudah dikategorikannya sebagai Asian American seperti itu. Basic dari kelihatannya doang, Iya. dari looks-nya doang. Dari fisiknya aja. Iya. Nah, mungkin
biasanya ada satu isu, pasti ada satu hal yang men-trigger isu tersebut, ya kan? Nah, tadi kita udah mention Donald Trump dan Kung Flu. Nah, kira-kira apa sih Donald Trump itu tuh menggunakan sosial media kah atau apa gitu untuk men-trigger kalau misalnya pandemi COVID-19 ini dari China, kira-kira gimana ya? Setahu gue sih waktu itu dia pernah ngomong di speech-nya dia sama pernah nulis juga gak sih di Twitternya? Di Twitter, oke. Berarti ada peranan media sosial di sini ya. Iya. Oke, jadi Presiden Trump ini juga menambahkan fuel to the fire by mention something that can affect to bigger problem. Disinilah problemnya, muncullah ketiga hal tadi, yaitu Asian hate, racism, dan xenophobia. Nah, ngomong-ngomong USA, United States of America, Amerika Serikat yang kita sebut di Indonesia. Emang separah apa sih kasusnya itu di US tentang adanya diskriminasi ini? Kayak tadi guys yang dibilang ada yang hampir mau dibunuh satu keluarga, ada yang tiba-tiba dipukul, ada yang nggak dilayanin di mungkin kesehatan apa segala macam gitu-gitu. Itu udah parah banget gak sih kalau menurut kalian? Parah sih, Parah. Tapi itu di mana aja sih? Apakah di seluruh negara bagiannya US? Kalau nggak salah waktu itu gue baca tuh ada yang di New York, ada di California, ada yang di Texas, kayak menyebar aja di Amerikanya gitu. Bahkan kayak misalnya verbal kita ngomong aja tuh pasti kan nyakitin banget ya, karena kan lidah adalah pedang. Iya, dan yang gue tahu itu tanggal 28 April tahun 2020 itu kan baru banget kan kasus COVID gitu. Dan itu tuh ada warga Amerika yang ngaku kalau mereka tuh udah pernah ngelihat atau mendengar secara langsung orang-orang Caucasian ini tuh nyalahin si orang-orang Asian ini gara-gara COVID-nya itu. Berarti emang sudah judge gitu kali ya? Oh iya, yang biasa ngomong go back to your country, Iya. kayak gitu kan? Banyak. Itu emang sebenarnya isunya nggak cuma hanya di orang-orang Asia ya, tapi karena topik kita ini mengerucutnya ke Asian, jadi kita stick to the topik aja. Nah, Asian hate itu hal yang udah lumrah kah di US atau adanya baru ini? Kalau menurut kalian gimana? Menurut gua US itu mulai dari dulu ya terkenal dengan rasismenya. Betul sekali. Sama sekali tidak land of the free lah. Iya. Freedom. Kayaknya lebih ke merasa paling superior karena kan negaranya apalagi negara terkuat di adidaya gitu. dunia Iya. Jadi pasti dia ngerasa kayak oh ya ini gue negara superpower, gue tuh negara yang udah lama banget ada di sini kan, presiden aja udah berapa 70-an ya. Jadi udah banyak banget, udah lama tuh si negaranya berdiri, mereka ngerasa kayak ya udah berarti ini Amerika ya buat Amerika aja. Makanya para imigran itu yang datang dari negara-negara lain tuh pada di hate kayak gitu. Karena mereka tuh punya kayak American dream gitu loh kayak. Oh iya. Iya. Kalian tahu kan American dream di mana kayak negara Amerika ini tuh dilihat oleh orang-orang adalah sebuah negara yang bagus banget deh, kayak negara yang bakalan sukses, bakalan hidup dengan tenang tuh di Amerika gitu. Iya. Bisa dibilang juga land of opportunity ya. Iya, jadi jadi- kesempatan bisa dibilang selalu ada di US. Nah, kita ngomongin asal muasalnya dari land of freedom atau land of opportunity ini. Jadi emang sebenarnya itu para Asian, nggak cuma Asian sih, tapi para imigran yang datang ke Amerika Serikat itu mulai berdatangan ke Amerika Serikat itu khususnya pada setelah Perang Dunia Kedua. Nah, di sini juga muncullah banyaknya rasisme. Kayak contoh-contohnya yang pernah gue baca juga itu di tahun 92 atau 93 gitu. Jadi ada insiden di Los Angeles. Jadi waktu itu warga kulit putih Amerika Serikat nyerang warga Korea. Waktu itu nama insidennya tuh Rooftop Koreans. Jadi di mana store-store Koreans itu pada diserang dan orang-orang Korea ini ya defend mereka. Padahal mereka sendiri itu sudah identify mereka itu sebagai American juga. Tapi tetap aja emang sudah stereotipnya orang-orang kulit putih di Amerika Serikat itu emang udah bilang kalau misalnya orang-orang Asian ini ganggu. Atau bisa dibilang juga bahasa Inggrisnya itu yellow peril, yaitu bahaya kuning. Itu kan maksudnya udah ada makna dari kata-kata itu kan bahaya kuning kan kulit. Nah, Kulit iya ya. benar. Kayak Sementara spesifik buat spesifik satu banget, ras. iya.
dia emang sudah dikambing hitamkan dari sudah lama juga sebenarnya, nggak cuma dari COVID-19 ini juga, tapi dari COVID-19 ini dan ditambah dengan statementnya Presiden Donald Trump mulai naik lagi akannya Asian hate ini. Oke, jadi menurut gue orang kulit putih Amerika Serikat itu takut kalau mereka itu di-replace sama orang-orang Asian ini. Makanya banyak hal-hal yang diskriminasi banyak banget di US itu, mulai bahkan kayak sebangsanya sendiri kayak Black Americans, African Americans juga gitu kan. Makanya sampai waktu itu ada isu Black Lives Matter, terus ditambah dengan Asian hate ini juga ya nge-spark gitu loh. Diskriminasinya lebih parah lagi di sini. Kemudian jadi setelah kita udah bahas semuanya nih, gimana nih menurut kalian xenophobia itu berarti harus dihindari ya? Nggak boleh dilakukan, walaupun ini kasusnya kan di Amerika, tapi ya di Indonesia juga kan dirasa banyak ya, nggak boleh kayak gitu. Itu pelajaran yang harus diambil. Kita bisa belajar dari yang tahun 98 itu lah ya. Ya, 98. Betul. Sebenarnya itu basically kita sama aja kayak mereka kadang. Bukan kita maksudnya, bangsa kita juga pernah ngelakuin kesalahan yang sama. Ya. Dan mungkin dari sini yang harus kita ingat itu ya semua manusia sama lah ya guys. Pasti nggak ada juga kalau misalkan masalah ini kan masalah COVID, nggak ada juga yang mau gitu loh ada tiba-tiba pandemi satu dunia ini. Jadi kayaknya untuk apa gitu nyalahin satu ras aja. We're in this together. Betul. Karena kalau misalnya tadi kan kita ngomongin Asian American dan di US kan. Nggak usah jauh-jauh deh. Kita Indonesia lagi. Kadang kan masih ada juga kayak isu-isu bahkan tuh kayak kita suka ngatain suku lah gitu. Kayak misalnya udah ada stereotip kayak misalnya wah, orang Batak mah maaf ya, orang Batak mah Saya sakit hati. orang Batak mah kayak apa ya, ngomongnya tuh Marah-marah. ya marah-marah, apaan sih gitu. Orang Padang mah pelit. Nah iya, jadi udah ada muncul Sering stereotip banget itu. denger Kalau menurut gue sih adanya stereotip itu bisa memunculkan kayak Kesalahpahaman. iya, kesalahpahaman yang menimbulkan amarah juga. Disitulah muncul kayak isu kayak gini, kayak Asian hate, racism juga. Walaupun mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu disoroti banget ya tentang racism gini. Tapi kalau di US ini emang bisa dibilang sangat parah. Gitu sih. Dan oke. Kita masuk ke conclusion. Yang gue dapat dari obrolan kita hari ini itu salah satu penyebab utama kenapa rasisme, xenofobia, dan juga Asian hate pada masa COVID-19 di Amerika itu meningkat. Itu salah satunya karena speech. Karena omongan satu orang itu bisa mempengaruhi orang-orang lainnya. Jadi ada influence tersendiri. Apalagi Presiden Donald Trump itu yang influence-nya sangat besar dan banyak banget pendukungnya. Dan dia itu emang bisa dibilang white supremacist juga ya. Ya, agak ekstrim juga. Gitu sih. Jadi kalau menurut kalian gimana dari konklusinya ini? Apa ada tambahan gitu? Atau kalian ada komentar juga boleh? Gue setuju sih kalau yang tadi si Farel bilang ini. Awalnya itu semuanya gara-gara tadi speech-nya dan tweet-nya itu. Jadi orang-orang malah jatuhnya menyalahkan gitu. Padahal kan belum tahu asal muasalnya. Kayak yang tadi Dila bilang keluarga langsung diserang. Padahal aslinya dia bukan orang China kan. Iya, itu prihatin sih. Miris banget. Shocking ya guys. Iya, shocking banget. Dari statement itu apakah kalian ada ide atau misalnya kalian ada pandangan nggak kayak gimana sih caranya kita itu meminimalisir atau kalau bisa menghilangkan rasisme, xenofobia atau Asian hate itu? Menurut Safina gimana? Kalau menurut aku pertama-tama ya sebagai pemimpin nih, karena terlebih tadi kita kan ngomongin Trump ya, harus lebih terbuka nggak sih pikirannya sebagai pemimpin tuh harus paham bahwa kondisinya seperti ini. Jangan jadi kayak naruh bensin di api lagi gitu. Udah makin parah, orang panik kan, COVID, terus sekarang malah dipanas-panasin kayak gini. Jadi kalau menurut aku sebagai seseorang apalagi pemimpin tuh harusnya lebih memahami kondisi dan situasi, gimana sih cara mencari solusinya, bukan malah memperparah. Pertama itu. Kedua, kita sebagai manusia gitu ya harus paham gak sih, apalagi sekarang udah ada social media, orang bisa ngomong apa aja, kita harus pinter-pinter untuk saling ngefilter sendiri gitu. Kayak jangan langsung percaya aja, even itu pemimpin ya, kayak jangan langsung ditelan mentah-mentah lah ya bahasanya gitu. Kayak
harus dipahamin juga konteksnya seperti apa. Jadi kalau menurut aku kayak gitu sih. Ya, menarik banget, menarik. Kalau Evan gimana? Apa ada tambahan juga? Kalau menurut gue ya, yang namanya nganggap satu ras lebih superior daripada ras lain tuh aneh aja basically. Iya. Karena ya kan kita semua manusia ya. Ya ada yang pengen lahir di ras tertentu. Iya, kita nggak bisa milih Nggak gitu. bisa. Dan gak ada manusia yang sempurna juga. Iya. Iya. Betul. Dila apa ada atau cukup? Gue hampir sama sih kayak Hampir sama ya. Evan Emang sama berarti mayoritas kita setuju ya. Mm-mm. Kalau misalnya xenophobia, Asian hate, Itu nggak racism punya ini, tempat. aduh nggak banget deh. itu enggak banget guys, kurang. Kurang. Emang ya kalau misalnya kayak gini tuh hal isu yang sensitif ya. Mm-mm. Banget. Jadi emang isu kita ini menarik dan emang debatnya itu pasti akan terus-menerus ada. Bagaimanapun itu pasti ada yang akan setuju, ada juga yang enggak. Dan mungkin sekian ya dari topik podcast kita kali ini. Kita itu, mungkin gue ada closing dikit ya. Kita itu sebagai manusia itu harus mulai dari diri sendiri untuk selalu menjaga kelestarian alam, manusia, dan perasaan kita dan orang lain. Kita itu harus memfilter mulut kita sendiri. Kita harus dalam berbijak dalam sosial media. Kita itu harus mutualisme, Satu lagi lebih open minded. lebih open minded, tapi jangan terlalu ekstrim, Iya. Tidak jangan boleh memaksa. tidak boleh memaksa. Pokoknya opini apapun itu boleh terima, tapi tetap harus Each to our own lah. iya, dan harus sehat kalau misalnya berdebat. Oke. Oke, sekian dari Sekian dari kita. topik Multiculturalism in Digital Society Group 6. Saya Farel, ada Evan, ada Dila, ada Safina. Pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya jika ada. Bye bye. Dan salam sehat. Bye bye. Dadah. Thank you. It's a wrap.